Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi resmi terkait adanya Juknis resmi. Di sini kami mengangkat sebuah judul, yaitu sebab guru bisa mendapat tunjangan terpencil. Sebenarnya bukan tunjangan terpencil, tapi kami katakan tunjangan khusus, ya. Tapi di sini agak ada kesalahan sedikit, jadi tertulis tunjangan terpencil, harusnya tunjangan khusus terpencil di bawah naungan Kemdikbudristek. Tentunya video ini kami angkat berdasarkan Juknis resmi yang ada. Baik Bapak Ibu guru, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja ke informasinya. Jadi di sini kita berdasarkan di Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 18 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengolahan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non pegawai negeri sipil. Jadi peraturan ini sengaja kami angkat untuk mengcover informasi untuk rekan-rekan guru yang tidak berstatus PNS tetapi berstatus non PNS, ya, berstatus non pegawai negeri sipil, yaitu masuk ke dalam kategori honorer dan tentu saja juga masuk ke dalam kategori P3K. Untuk yang PNS kami sudah membahas di video-video sebelumnya, ya. Jadi kami sengaja angkat khusus untuk guru honorer dan guru ASN P3K. Nah, jadi yang mengcover terkait tunjangan khusus untuk guru non PNS atau guru honorer dan P3K itu masuk ke dalam peraturan Sekjen, ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi bernomor 18 tahun 2021. Baik, di sini kita langsung cek saja kebenarannya. Jadi yang perlu teman-teman pahami, apa sih sebenarnya tunjangan khusus itu? Jadi yang dikatakan tunjangan khusus di sini adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup, ya. Jadi itu yang dikatakan tunjangan khusus. Jadi tunjangan khusus itu semacam penghargaan kepada rekan-rekan guru honorer dan ASN P3K berdasarkan peraturan ini yang mengabdi di daerah terpencil atau daerah tertinggal yang ditentukan oleh Kemdikbudristek. Jadi ini semacam kompensasi teman-teman, ya, atas kesulitan hidup ketika melaksanakan tugas di daerah tertinggal atau daerah terpencil. Tentunya daerah tertinggal itu sudah ada ketentuan tersendiri yang ditentukan dan masuk ke dalam radar dari Kemdikbudristek. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, terkadang ada daerah yang sebenarnya kalau kita lihat aksesnya itu sebenarnya bisa masuk ke dalam calon yang sekolahnya masuk ke dalam calon penerima tunjangan khusus tetapi justru tidak menerima tunjangan khusus. Asumsinya begini, ya. Ketika desa itu diberikan, anggaplah diberikan dana desa yang kita kenal dengan dana desa, ya, kepada tiap desa di Indonesia, otomatis desa itu akan menggunakan dana desa itu untuk pembangunan di desa-desa tersebut. Nah, secara otomatis itu berimbas kepada data statistik yang menyebabkan sekolah yang ada di desa tersebut itu tidak dikategorikan lagi daerah tertinggal karena sudah ada dana desa yang mengangkat atau membuat medan atau akses dari sekolah tersebut menjadi lebih mudah dijangkau, sehingga secara otomatis terkadang ada sekolah yang jauh, ya, jauh, kemudian aksesnya susah tetapi tidak masuk dalam penerima tunjangan khusus. Jadi itu salah satu penyebabnya dan kami punya bukti realnya, ya, di sekolah kami ini itu boleh dikata berada di puncak tertinggi teman-teman, ya. Masuk akses jalannya susah, kemudian medannya berat, dan kenapa? Karena admin sendiri yang merasakan, ya, admin sendiri yang merasakan ketika ke sekolah tersebut sebagai tempat tugas admin yang baru. Ketika admin berbicara atau istilahnya berbagi informasi dengan guru-guru di sana, katanya
2-3 tahun yang lalu sekolah tersebut menerima tunjangan khusus. Namun sekarang sudah tidak menerima tunjangan khusus lagi. Mungkin karena data statistik dari desa tersebut itu sudah membaik sehingga tidak masuk lagi ke dalam kategori daerah tertinggal yang berimbas juga kepada sekolah tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang admin pahami dan kami sudah mencari literatur sumbernya juga dari pendamping desa teman-teman ya. Kami sudah pertanyakan seperti itu. Baik, kita coba lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya bahwasanya daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat atau pulau-pulau kecil terluar. Itulah yang dikatakan daerah khusus. Tetapi sekali lagi admin katakan ya bahwasanya terkadang ada daerah itu yang boleh dikata aksesnya susah teman-teman ya, bahkan boleh dikatakan susah untuk dijangkau mobil atau dijangkau motor, tetapi justru tidak ya, artinya pernah mendapat tunjangan khusus tapi sekarang sudah tidak mendapat lagi. Itu yang sebenarnya perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Kenapa bisa seperti itu teman-teman ya? Karena jujur masih banyak daerah terpencil yang sebenarnya layak untuk mendapatkan tunjangan ini, tapi justru sekarang sudah tidak menerima lagi. Padahal kita cek sendiri bahwasanya ini ada aturan baru lagi ya. Di sini bahkan ini aturannya tahun 2021 teman-teman ya. Ini peraturan Sekjen nomor 18 tahun 2021. Berarti peraturan ini masih sangat baru. Itu yang semestinya kita pahami ya. Jadi kalau kita membaca sekilas ini sudah jelas sekali tentang daerah khusus itu sendiri. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya data pokok pendidikan ya atau Dapodik ya. Data pokok pendidikan atau Dapodik yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbaharui secara online. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa Dapodik ini menjadi salah satu referensi dari Kemendikbud untuk menentukan sekolah tersebut masuk ke dalam sekolah calon penerima tunjangan khusus. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa kevalitan data Dapodik itu juga penting teman-teman ya. Karena tentunya nantinya ketika kita mengecek info GTK jelas tertulis di situ masuk dalam kategori desa tertinggal. Nah, sekolah itu masuk dalam kategori desa tertinggal. Itu ada di info GTK teman-teman ya. Coba teman-teman cek sendiri. Itu yang harus kita pahami. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini secara garis besar bahwasanya tunjangan khusus diberikan kepada guru non PNS yang melaksanakan tugas di daerah khusus dan memenuhi kriteria penerima tunjangan khusus. Daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat pertama merupakan daerah khusus yang ditetapkan oleh menteri. Nah, jelas sekali di sini daerah khusus yang ditetapkan oleh menteri, berarti ada pertimbangan-pertimbangan dari menteri atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mungkin berkolaborasi dengan Kementerian Desa teman-teman ya, karena tentunya Kementerian Desa ini jauh lebih mengetahui juga terkait daerah-daerah khusus yang ada di Indonesia. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus dipahami bahwasanya daerah khusus itu ditetapkan oleh menteri. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini kita bisa cek bahwasanya penyaluran tunjangan khusus bertujuan untuk memberi penghargaan kepada guru non-PNS yang bertugas di daerah khusus sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus dan mengangkat martabat, meningkatkan kompetensi dan memajukan profesi guru non-PNS serta meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah khusus. Jadi kalau dikatakan guru non-PNS berarti masuk ke dalam kategori guru honorer dan guru P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya, karena P3K itu bukan PNS tapi dia masuk dalam kategori ASN bersama dengan PNS, dan guru PNS non PNS juga mengcover guru honorer. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi.
Di sini teman-teman pahami bahwasanya kriteria untuk guru non PNS penerima tunjangan khusus adalah yang pertama ini. Ini harus kita cek di sini jelas ya 3 poin ini. Yang pertama memiliki SK P3K ya bagi guru yang berstatus P3K di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kemudian memiliki SK penugasan dari pejabat pembina kepegawaian yang ditunjuk bagi guru non PNS, berarti masuk ke dalam guru honorer selain P3K di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga memiliki surat keputusan pengangkatan penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi guru tetap yayasan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini tiga persyaratan utama juga. Kemudian di sini yang terakhir ada juga tambahan persyaratan. Ya, ini memiliki NUPTK, kemudian tercatat pada Dapodik, bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh menteri, aktif mengajar dan tidak merangkap sebagai tenaga atau pegawai tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lain. Jadi yang paling utama di sini sebenarnya ini ya, teman-teman, meskipun kesemuanya ini sebenarnya rata-rata guru sudah memenuhi, tetapi ini yang poin 6 inilah yang sangat sulit untuk dipenuhi. Karena itu guru itu wajib bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh menteri. Ini yang kami bahas tadi di awal video ini, bahwasanya ada daerah yang kalau kita lihat aksesnya itu medannya berat sekali, jauh, kemudian berada di puncak gunung, tetapi justru tunjangan terpencilnya hilang. Itu bisa saja disebabkan bahwasanya daerah itu sudah tidak ditetapkan lagi oleh menteri masuk ke dalam daerah khusus, makanya tidak menerima lagi tunjangan terpencil atau tunjangan khusus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasi yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.